Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Link Mohar Bapak Ibu Guru ya. Juga rekan-rekan para pengawas atau stakeholder lainnya. Saya pada kesempatan ini mencoba akan menyampaikan sebuah ekosistem digital. Saya mencoba dalam kesempatan ini ingin menyampaikan baik secara IQ, EQ maupun SQ ya. Mungkin salah satunya secara SQ, Bapak Ibu bisa sebagai pendahuluan saya akan menyampaikan ini juga saya menemukan di portalnya Kemendikbud ya, dari Buya Hamka. Sementara di kurikulum Merdeka kebanyakan kan dari Ki Hajar Dewantara ya. Tapi saya mencoba dari perspektif lain ya, nasihat orang alim Buya Hamka, saya coba bacakan. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Nah, ini kan luar biasa filosofinya ya. Ini saya beberapa catatan di sini ya, jangan membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak dalam tubuh yang malas mendahulukan istirahat sebelum lelah. Bapak, Ibu, para guru atau siapapun stakeholder pendidikan, para pegiat pendidikan, kelebihan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena akalnya. Mau menggapai dunia harus dengan ilmu, menggapai akhirat dengan ilmu. Begitupun meraih keduanya juga dengan ilmu. Jadi akal ini harus berbanding lurus dengan ilmu yang kita dapatkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi naif jika fasilitas akal yang begitu cemerlang ini tidak dimanfaatkan ya. Bahkan sangat naif jika akal ini hanya diperbudak untuk tubuh yang mendahulukan posisi istirahat. Banyak-banyak yang terlalu nyantai gitu ya, leha-leha, kurang tertarik, kurang serius dan lain-lain. Hal ini bisa terjadi sebelum lelah. Berarti itu kenaifan-kenaifan akal kalau tidak berbanding lurus dimanfaatkan dengan ilmu yang kita dapatkan, yaitu sebuah akal. Ekosistem digital merupakan multiple kompleks kebutuhan yang mendukung terhadap dunia IT dan komunikasi yang modern pada saat ini. Tergantung dari perspektif arah mana Bapak memandang dan memanfaatkannya. Digitalisasi atau teknologi komunikasi saat ini memang begitu sangat mumpuni ya, keniscayaan lah, bisa dikatakan sebagai keniscayaan. Karena suatu peradaban kemajuan ilmu manusia yang digandrungi untuk berselancar menaklukkan isi dunia ini, bahkan juga bisa memperoleh kajian-kajian ilmu akhirat sekalipun, tergantung dari perspektif tadi dari mana memandangnya. Dalam dunia pendidikan termasuk perubahan kurikulum itu adalah salah satu yang tidak terelakkan dan terhindarkan dari problematika teknologi digitalisasi dan komunikasi saat ini. Saya coba ya hal yang lain, mohon maaf nih kalau terlalu banyak itunya Bapak Ibu ya, slide-nya mungkin saya akan lewat-lewat saja, ini yang penting-pentingnya saja. Di sini ada ekosistem digitalnya juga dari kurikulumnya. Insya Allah nanti di belakangnya atau di bawah di deskripsi Bapak Ibu bisa akan saya cantumkan ya di deskripsi. Karena ini adalah PowerPoint, begitu juga PDF dan lain sebagainya, itu kan hanya sebatas benda mati. Jadi tutorial YouTube ini sebagai penjelasnya ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi Bapak untuk lebih jelasnya bisa melihat di deskripsi ya. Jadi banyak Bapak Ibu lihat di sini slide-nya ya. Saya akan yang penting-penting saja, nanti Bapak untuk lebih jelasnya bisa dilihat di deskripsi. Ekosistem digital pada perubahan kurikulum. Kurikulum akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi. Jadi ada filosofi yang lebih tertarik yang mungkin di slide berikut ini nih.
Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Jadi ini disampaikan ketika sahabat Ali, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya bukan zamannya kita, tapi zamannya anak-anak sekarang. Di mana sekarang anak-anak sebesar selevel anak sekolah dasar saja sudah, bahkan anak TK sudah memegang HP ya. Mungkin ini di depan nanti ada sinkronus asinkronusnya nih. Dan apapun Bapak Ibu lamban dan derasnya perubahan itu tentu tidak akan terelakkan antara dari dua hal ya. Tidak akan terelakkan atau terlepas dari dua hal, yakni tantangan dan hambatan. Tantangan ini bisa berupa dari faktor eksternal ya, dari luar. Sementara hambatan itu bisa faktor dari internal, dari diri kita sendiri misalnya. Kita misalnya pemerintah kan memberikan luar biasa. Belajar.id itu bukan harga yang murah, itu sangat mahal. Diberikan fasilitas free ya kepada para pendidik. Itu kan luar biasa mahalnya kalau disebutkan anggarannya. Kalau misalnya fasilitas itu ada, kalau kita tidak ada kemampuan dan kemampuan, yaitu namanya faktor internal dari diri kita sendiri. Berarti disebutnya hambatan. Ya ini untuk hal-hal yang ininya bisa dibaca nanti di deskripsi ya. Kemudian Bapak Ibu, hal yang lainnya adalah kata kuncinya ada di perubahan ya. Berarti ada di sini nih, di perubahan di sini nih. Ada perubahan di sini. Bisa itu di perubahan tempat belajarnya ya. Tempat belajar itu bukan hanya sebatas gedung sekolah saja, semua lingkungan yang mempengaruhi terhadap peserta didik itu bisa dikatakan tempat belajar. Begitu juga untuk gurunya ya, peran pendidik juga bukan hanya pendidik itu bukan hanya gurunya saja, tapi semua lingkungan yang mencetak terhadap dirinya itu juga bisa dikatakan sebagai guru atau pendidik ya. Apalagi model ya, dan begitu juga di evaluasinya. Model maupun evaluasi, misalnya guru apa yang tidak banyak sekali ya model-model pembelajaran, begitu juga evaluasinya juga terhadap peserta didik ini juga sama, itu juga berubah. Jadi kata kuncinya adalah di change ya, perubahan di sini. Jadi berubah tempat belajar, berubah peran pendidik, berubah model, dan berubah evaluasi. Nah ini yang lebih menarik Bapak Ibu, saya diproyeksikannya sumbu X dengan sumbu Y itu. Dibikin kuadran-kuadran, di sini ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kalau bisa dibelah antara posisi di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan ya. Ini yang ke sebelah kiri dan ini yang ke sebelah kanan. Ke sebelah kiri itu yang kemarin misalnya sinkronus fisik dengan sinkronus maya. Sinkronus fisik dengan sinkronus maya di sini dengan di sini itu bahkan kemarin di kurikulum 2013 saja itu bisa dikatakan konservatif Bapak Ibu. Jadi ya konservatif itu bisa dikatakan jadul, teknologi sekarang apa yang kita bicarakan sekarang mungkin besok sudah usang. Jadi ke depan itu akan posisi di sini nih. Bahkan di kuadran yang paling keempat ini ya yang paling akan menjadi role model ke depan, yaitu asynchronous self-directed learning. Asynchronous self-directed learning itu berarti sinkron dan asinkron itu artinya sinkron, sinkronus itu sinkron, asinkronus itu artinya tidak sinkron itu bukan berarti tidak ada relevansi antara si pendidik dengan pendidik, antara coach dan coachee ya, antara teacher dan learner. Tapi asinkronus itu lebih cenderung ke self-directed learning, belajar dengan secara langsung diri sendiri. Jadi seperti yang saya tadi katakan, anak sebesar TK saja udah pegang HP. Jadi nanti akan menjadi role model itu seperti ini. Ya, asynchronous self-directed learning itu kalau mungkin di negara-negara maju sudah berbentuk homeschooler ya, di intern dalam negeri juga sudah banyak ya seperti hal-hal homeschooler dan lain sebagainya atau sejenisnya.
Ya, saya sepintas-sepintas saja, Bapak Ibu nanti bisa di itu. Kemudian juga model pembelajaran juga sama, akan ada pedagogik versus andragogik. Ini juga sama ya, yang kemarin pedagogik saja itu sudah bisa dikatakan sebagai konservatif. Jadi yang lebih modern akan ke depan itu romelnya di andragogik. Ya, persepsi deskripsinya di andragogi bisa dibaca di sininya, independensi, learner and teacher control, jadi sama-sama gitu sampai ke kolaborator. Kalau dulu prosesnya adalah desainer direktur, artinya guru yang menentukan desain dan sebagainya. Kalau sekarang bisa disebut kolaborator antara peserta didik. Ya mungkin salah satu di kurikulum mereka ada PJJ, ada Jmeet, ada lain sebagainya. Dari Google Workspace-nya itu banyak sekali. Ya, saya ke slide ini nih. Untuk di pedagogi taksonomi reach outcome, mungkin dulu kita mengenal ada istilah 5M ya, mengamati, mengasosiasi. Nah sekarang itu 5 ke abad 21-nya itu dulu kita mengenal dengan 4C ya, kolaboratif, creativity, communication, dan critical thinking. Sekarang bahkan ada yang menambahkan 6C, bahkan di sini ada nambahnya, ada di sini nih, ada yang warna abu ini nih. Jadi warna abu ini computational thinking. Computational thinking itu artinya kecakapan anak itu dalam dunia digital berupa komputer ya. Komputer itu bukan hanya yang berada di meja komputer yang berbentuk, itu adalah desktop ya. Jadi ada desktop, netbook, notebook, Android dan lain sebagainya. Smartphone itu adalah computational thinking. Jadi anak-anak sekarang itu yang disebut saya tadi di kuadran keempat computational thinking ya. Jadi 5C ini, ada 5C. Baik, berikutnya misalnya ini banyak sekali ya, saya lewat-lewat saja. Coba dari sini nih. Dari mindset ya. Mindset berpikir itu teori orang ada yang berpikir ke pola pemikiran yang statis seperti ini ya. Jadi artinya kurikulum mau rubah apapun misalnya tetap akan seperti itu juga. Yaitu mungkin ada yang berpikiran seperti itu adalah teori mindsetnya. Mungkin juga ada yang berpikiran ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum, nanti ganti menteri lagi, kurikulum lagi. Ya walaupun seperti yang saya sampaikan di slide di atas, memang kurikulum yang baik adalah kurikulum yang selalu mengikuti dengan perubahan zamannya. Kemudian juga ada yang teorinya ke teori grow mindset, yaitu pola pikir menganggap dinamis, jadi bisa selalu berubah tergantung kepada zamannya. Dua teori ini mungkin yang beredar di pemikiran-pemikiran di antara kita ataupun siapapun bisa saja terjadi gitu ya. Kemudian juga bagaimana misalnya peta ekosistem konten ya. Mungkin ini udah mendekati ke kurikulum 2000 kurikulum merdeka ya. Mengimplementasikan ekosistem perubahan pada kurikulum. Jadi konsepnya di sini ada 5 ya. Ada 7 ya. Mungkin Bapak bisa dibaca saja ya alurnya dari sini ke sini nih. Itu dibaca saja. Karena udah kurikulum merdeka itu beberapa inisial ya, semacam apa itu KOSP, CP, ATP, modul ajar, modul profil project penguatan profil pelajar Pancasila, asesmen dan lain sebagainya. Mungkin nanti di depan bisa terbahas. Nah, ini yang lebih menarik ya. Apakah perbedaan antara yang ada di guru yang semacam saya tadi sampaikan ini kombin atau saya mengintegrasikan dari beberapa para pakar ya. Itu terutama ini nih yang training dengan yang coaching ya. Jadi ada training, ada coaching, itu apa bedanya ya? Coba lihat di slide berikutnya. Karena semua anak itu memang harus di-coaching ya. Coaching, bukan kucing binatang, coach dari coach pelatih dengan training latihan. Baik dari kelas anak-anak dasar, SMP, SMA dan seterusnya ya. Intinya sama, ini juga kucing itu ada di kuadran keempat di sini nih, sama dengan self direct learning tadi. Self direct learning juga sama ada di kuadran keempat. Ini merupakan hal yang paling tertinggi. Di pengertiannya ya ada coach, ada kucing, ada kuci. Kalau ada coach ya, ini ada coach, ada kuci. Kalau coach itu adalah
orang yang di Kucing itu namanya coach, dan orang yang mengkucing namanya coach gitu. Orang yang mengkucing, orang yang mengkucing itu di sini berarti dalam hal ini adalah teacher dan learner ya, atau guru dengan siswa itu, dengan student. Jadi guru sebagai coach yaitu orang yang mengkucing. Sementara orang yang dikucing yang ini itu namanya adalah coach, yang ini ya namanya coach. Jadi ada namanya kuci, bukan coach, maaf. Jadi ada coach, ada kuci. Kalau coach itu adalah orang yang mengkucing ya, dalam hal ini mungkin guru, dan orang yang dikucing namanya adalah kuci. Definisinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kucing adalah sebagai sarana untuk memindahkan orang yang dikucing dari satu situasi ke situasi baru yang lebih baik. Jadi kata kuncinya adalah di sini nih, ada yang situasi baru yang lebih baik. Jadi di sini kata kuncinya ya, di yang lebih baik. Jadi kucing dengan kuci itu harus ada perubahan dari situasi ke situasi yang lebih baik. Nah, ini di ekosistem digital creativity online assessment and consulting ini sudah mulai masuk ke kurikulum Merdeka ya barangkali. Bapak Ibu, saya kira mungkin lebih familiar ya di Google Workbench for Education, karena dari Kemendikbud berupa Repo, dari Kemenag berupa Dugi, dan lain sebagainya, banyak sekali ya tutorial-tutorial tentang kurikulum Merdeka. Nah, yang lebih familiar mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki akun belajar.id ya. Akun belajar.id, walaupun beberapa baik di guru ataupun di pengawas ataupun di siapapun ada yang belum punya juga, nanti ke depan bisa ada solusinya. Saya kira dengan tampilan ini Bapak Ibu lebih familiar ya. Ekosistem pada Google Classroom ini salah satunya di kurikulum Merdeka. Bisa berkarya melalui membuat kelas baru, menambah guru dan murid, menambah wali murid, membuat penugasan baru, menambahkan lampiran pada penugasan, penilaian tugas dan pelaporan, ya, dan membuat pelaporan. Ini juga sama Bapak Ibu akan lebih familiar dah di umpan balik dari kualitatif menjadi kuantitatif, itu berupa Google Workspace yang digunakan melalui Google Form ya, yang lambangnya yang berwarna ungu ini adalah Google Form. Ini salah satu contohnya ya, bisa sebetulnya bisa dari kuantitatif ke kualitatif ataupun dari kualitatif ke kuantitatif. Juga schedule konsultasi, saya kira Bapak Ibu juga ini lebih familiar ya, ada kalender ya, selain di Google Form tadi ada di kalender. Banyak sekali ya penggunaan di ekosistem digital kreativitas report monitoring ini juga bisa untuk sebagai manajerial, tapi di sini juga bisa akademik ya, bisa akademiknya. Ini juga sama ya di ruang kelas, ini penggunaan konsep kelas digital terintegrasinya. Dari mana dulu ini skematisnya saja ya, Bapak Ibu bisa dibaca nanti di deskriptif. Coba saya akan ke yang lebih menarik. Salah satu yang jarang terjamah oleh pegiat pendidik ya, baik di guru, pengawas atau siapapun, yaitu konsep kebijakan Bapak Ibu. Konsep kebijakan itu sebagai payung hukum ya, ini juga perlu dibaca agar kita tidak beropini itu terlalu jauh, nantinya bisa debat kusir. Tapi segala apapun kalau kita dibingkai payung hukumnya dengan kebijakan konsep regulasi, itu akan lebih tepat sasaran ya, mendekati ideal. Ini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu berupa peraturan pemerintah ya tentang SNP, Standar Nasional Pendidikan di kurikulum Merdeka ini. Kemudian peraturan menterinya ada 1, 2, 3, 4. Keputusan menterinya ini ada 1262 tentang pemulihan belajar pemulihan pembelajaran dengan perubahan dari 56. Kemudian duanya adalah berupa operasional, yaitu tentang CV dan dimensi elemen dan subelemen untuk profil pelajar Pancasila, yaitu di BSKAP. BSKAP itu Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, ini sebuah lembaga yang bernaung di bawah Kemendikbud ya.
Jadi perlu dipahami oleh Bapak Ibu ya bahan-bahan regulasinya dari sini sampai ke sini. Nah, ini di salah satu di kurikulum Merdeka adalah sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu pendamping konsultatif dan asimetris sampai ke hal yang digitalisasi sekolah. Namun kebanyakan para sekolah itu posisinya di kurikulum Merdeka dalam sekolah penggerak itu kebanyakannya di sini nih di mandiri berbagi karena ada 3 ya, ada mandiri belajar ya, ada mandiri belajar yang nomor 1 di sini yaitu masih menggunakan kurikulum 213. Ada mandiri berubah. Kalau mandiri berubah itu total salah satunya adalah untuk SMK yang unggulan yang sejak dari 2021 ya mungkin. Ada yang berbagi tapi kebanyakan sekolah posisinya adalah ada di sini nih, ada di mana? Ada di berbagi di sini nih. Kenapa ada di sini? Karena berbagi itu bisa dikatakan sebagai sekolah tersebut mungkin masih jauh untuk berubah, dikatakan untuk belajar juga sudah maju, jadi dia mengambil posisi di tengah-tengah gitu. Kalau mandiri berbagi itu bisa mengambil ke atas, bisa menarik dari bawah. Itu mungkin strategis yang paling ideal. Namun demikian dari kajian-kajian BBPMP ya, BBPMP itu kalau dulu LPMP, ya memang masih rendah yang menggunakan login belajar.id ini. Oke, berikutnya. Nah, ini juga adalah platform prioritas dalam digitalisasi sekolah penggerak juga masih rendah ya. Di sini ada dari dashboard platform rapor pendidikan, ini juga sama masuk ke manajerial ya mungkin. Kemudian juga di platform sumber daya sekolahnya itu berupa ARKA, SIPLAH itu juga masih rendah gitu ya. Kemudian juga platform Merdeka Mengajarnya dari profil pengembangan kompetensinya ya, karir dan belajar hingga ke platform Merdeka pembelajaran. Padahal ini sudah launching dari 2022 awal mungkin ya. Ini tentang akselerasi guru dan pengawas kekinian ya atau para pegiat pendidikan. Seperti yang saya sering sampaikan sebetulnya ya di sini ada 3 ya, kita harus melek regulasi, harus melek literasi digital ya, digitalisasi berarti teknologi, melek regulasi, melek teknologi, dan melek deskripsi atau SOP. Atau setidaknya kata kuncinya sebetulnya 2 ya, nomor 1 saja di sini dengan nomor 2 di sini, yaitu di paham regulasi dan paham teknologi. Ya sementara seperti ini walaupun kalau lebih lengkapnya dengan deskripsi atau SOP-nya. Semua pekerjaan kalau di konsep dengan 3 hal ini saya yakin kita akan lebih menguasai ya untuk perkembangan kekinian baik trending topiknya atau mengikuti kemajuan teknologinya gitu ya. Nah, ini sudah mulai ke ini ya, ke kurikulum Merdeka nih. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan masih banyak guru yang mungkin sudah memiliki ya user ID akun belajar.id-nya tapi mereka belum bisa buka. Atau yang sudah buka misalnya hanya beberapa, misalnya homepage atau fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya. Itu kan sebetulnya 1001 macam dari mulai buku tanya jawab sampai kepada hal-hal yang lain mungkin nanti akan saya bahas di batang tubuh itu ya. Tapi saya coba kemarin juga saya praktek ya mengenai hal belajar.id ini, antusias mereka sangat baik sekali ini. Ini salah satunya cuplikan-cuplikan antusias para guru dalam mendapatkan akun belajar.id, apakah mereka fokus atau tidak. Ini salah satu cuplikannya ya Bapak Ibu. Silakan Anda memukul jika saya sebutkan yang berwarna hijau. Apakah yang berhasil memukul? Lihat ini satu dua. Jangan memukul saya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang meninggal. Setelah sini. Lihat, yang berhasil menghindar. Oke,
Oke, sudah. Nah, itulah tadi Bapak Ibu ya, cuplikan untuk betapa antusiasnya guru-guru kalau kita praktek dengan menggunakan belajar.id. Dan Bapak Ibu untuk mendapatkan belajar.id itu ada tiga cara ya sebetulnya. Bisa dengan mengklikkan belajar.id di situsnya browser ya, atau mau menggunakan, kebanyakan kita kan udah familiar dengan Chrome misalnya, kita klik saja misalnya belajar.id. Atau cara yang kedua Bapak Ibu yaitu dengan menginstal sebuah aplikasi namanya Platform Merdeka Mengajar atau PMM ya, yang logonya seperti ini nih, ada gambar orang mengacungkan tangan seolah-olah merdeka dengan kepala kuning, Merdeka Mengajar. Atau kita bisa downloadnya sebuah aplikasi dari Play Store ya, seperti yang tertera dalam HP saya ini nih. Jadi di sini ada apa ini nih, ada platform Merdeka Mengajar seperti ini. Saya kira mudah ya, di smartphone kita juga, di HP kita bisa muncul. Jadi coba guru dicek ya, apakah misalnya di HP-HP mereka ada seperti ini atau tidak. Kemudian juga kalau sudah bisa login, mereka bisa nggak di belajar tadi. Kemudian homepage-nya bisa mereka pergunakan, bisa mereka manfaatkan, bisa mereka buka apa saja yang tercantum di dalam platform tersebut. Kemudian juga ada cara yang ketiga, kalau misalnya dengan ke satu, kedua misalnya tidak muncul, ada dengan cara yang ketiga. Apa itu dengan cara yang ketiga? Yaitu dengan searching atau mengetik dalam browser, dalam tautan internet, sebuah tautan yang terpendek di dunia. Nah, terpendek di dunia karena tautannya dikit sekali nih, yaitu dengan mengetik s.id. Ya, s.id berarti itu tautan yang terpendek di dunia. Tapi kalau untuk kurikulum Merdeka ada tambahannya ya di sini nih. Ada tambahannya. Jadi di sini nih saya dilingkari nih yang ini. Jadi http://s.id/ kurikulum strip ya, bukan garis miring, strip Merdeka. Ini juga saya akan sampaikan ya tautan-tautan untuk mencoba menggunakan akun belajar.id atau menggunakan platform atau menggunakan s.id. Ini salah satu cuplikan dari mereka. Ya, jangan main seru-seru dulu, pokoknya berhasil begini. Coba di belakang akan direkam. Udah berhasil. Coba direkam, jangan dulu turun. Saya mau lihat nih berapa persen yang sudah. Oh, di belakang ini bagian di sini. Tolong dibantu yang sudah berhasil, dibantu teman sejawatnya, tukang sebaya. Coba diangkat, tukang sebaya. Antara seperti ini, ada Pak Bima berhasil yang dibantu orang lain. Itu barangkali Bapak Ibu ya, mungkin untuk selanjutnya setelah mereka antusias dengan praktek langsung, sebenarnya mudah, dari HP pun ya bisa. Hal yang menarik lainnya, kalau kita sudah masuk di akun belajar.id maupun dari platform Merdeka Mengajar ataupun dari s.id, akan menemukan istilah kapten kokapten ya. Kapten kokapten itu yaitu merupakan merupakan pemimpin komunitas. Jadi kita bisa membuat sebuah komunitas dari kapten kokapten, itu akan termuat dalam akun belajar.id ya. Bisa tertera di seluruh Indonesia. Ini salah satu tautannya ya, bisa dilihat di sini. Ini tautan-tautan untuk komunitas kapten kokapten. Jadi kita kalau mendapatkan kendala tentang akun tersebut, baik belajar.id maupun platform Merdeka Mengajar, kita bisa berkonsultasi dengan mereka. Ini salah satu contoh saja, misalnya ini adalah untuk di Jawa Barat ya. Ini ada termuat semua nih, bisa keren-keren ini yang dari Jawa Tengah, ini dari Jawa Timur, kemudian ini dari Kalimantan Barat ya.
Ini dari Kalimantan Selatan ya. Keren-keren ini, banyak, seluruh Indonesia bisa tercantum di situ. Itu barangkali Bapak yang dapat saya sampaikan ya, tidak sampaikan seluruh ini. Slide-slide-nya banyak sekali. Bapak bisa mengunduh, nanti bisa melihat dari deskripsi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Karena rilis dari BPPMP, kita ini untuk contoh saja ya, di BPPMP Jawa Barat, pengganti dari LPMP. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Hanya kita bisa berbagi, kita memanfaatkan teknologi, ini juga masuk ke ekosistem digital itu ya. Jadi banyak sekali, kita tidak akan bisa menghindar ya dari teknologi itu kemanapun kita lari, karena mereka akan mengejar. Teknologi itu adalah sebuah budaya juga ya, kita harus improvisasi untuk menyikapinya. Mohon maaf jika ada kurang kesempurnaan, ada salah-salah, semoga bermanfaat, bisa berbagi dengan rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.